Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para peserta pengajian kitab Rubabul Hadis, para pemirsa semuanya dimana saja panjenengan semua berada, kapan saja panjenengan membuka YouTube ini, marilah semuanya kita bersyukur pada Allah SWT karena kita masih diberikan rahmat dan karunia yang luar biasa besarnya, jisnya karunia yang berupa hidayah bimbingan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Rasul kepada kita tentang sesuatu apapun pola kehidupan kita ini senantiasa berkah dan bermanfaat di dunia akhirat. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan masih tentang bab yang ke-10 dari kitab Rubabul Hadis tentang fadilah atau keutamaan Jumat. Kali ini adalah 3 hadis yang terakhir, yaitu hadis ke-8, 9, 10 dari hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala an mustawu sallallahu alaihi wasallam kakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala yaumal jum'ati li sahibihi wa imamu yaktubu ansit aw takallama aw abasa aw asyara biyadihi aw bira'sihi faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Man, siapa saja qala yang mengucap yaumal jum'ati pada hari Jumat li sahibihi kepada temannya, wal imamu sedang imamnya salat Jumat tadi yaktubu lagi khutbah, mengatakan ansit diam kamu, au takalamu atau omong-omongan, au abasa atau omong yang sia-sia, au asyara biyadihi atau memberi isyarat dengan tangannya, Jumat, au bira'sihi atau dengan kepalanya, misalnya gitu. Faqad lagha, maka sungguh dia telah melakukan kesia-siaan. Waman lagha, waman dan siapa saja barang siapa lagha yang melakukan kesia-siaan, fala jum'ata, maka tidak ada Jumat, Jum'atan lahu baginya, artinya pahalanya Jumatannya sia-sia, atau dia tidak akan mendapat hikmahnya Jumatan. Ini para pemirsa semuanya, para peserta pengajian, betapa pentingnya mendengarkan khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat ini adalah pengajian minimalis. Umat Islam dewasa minimal itu harus mendapatkan ilmu dan hikmah dalam seminggu sekali minimal, yaitu waktu khutbah Jumat. Kalau tidak, maka hatinya akan mati. Kalau sampai 3 minggu berturut-turut tidak dengar khutbah, tidak dengar Jumatan, ini hatinya akan mati. Artinya kalau mati itu sulit untuk dituturi, menerima nasihat atau isyarat dari Allah, menjadi munafik dan sebagainya kemarin itu. Kenapa akibat buruk dari tidak berjumatan. Ya itu juga begitu. Hakikat Jumatnya di mana? Jumatan tuh yang hakikatnya, intinya ngajinya itu namanya khutbah. Khutbah itu ya pengajian minimal bagi setiap muslim. Ya, karena begitu pentingnya, khususnya pengajian yang betul-betul mengajak pada takwa Allah, mengingatkan takwa, namanya upgrading kepatuhan kita kepada Allah. Isinya, tapi hakikatnya hikmahnya adalah mencairkan hati. Sehingga penting jangan sampai terus sangki khusuknya diniati tidur, waktu khutbah langsung khusuk tidur. Tidak boleh, malah lebih tidak boleh lagi. Orang yang tadi sana-sana tidak boleh malah terus tidur. Nah, itu malah tidak dapat fadilahnya Jumatan. Karena inti Jumatan ya sebetulnya di khutbah itu, mendengarkan khutbah Jumat. Itulah pengajian minimal
desain syariat tentang pengajian minimal bagi umat Islam, yaitu menegakkan khutbah Jumat. Sehingga tidak boleh sampai tidak serius, harus didengarkan betul gitu, melihat betul, terus dengar betul, jangan malah datang-datang untuk tidur. Nah, ini tidak gampang. Tapi memang juga gitu, harus konsentrasi mendengarkan khutbah Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an mustawa sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jum'ati wajibatun ala kulli muhtalimin. Ghuslu yaumal jum'ati utawi adus ing dalem dina Jumat iku wajibun wajib ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang wis dewasa, wong lanang kang dewasa, wong lanang kan sudah tilang, sudah mimpi atau sudah dewasa. Nah ini juga gitu, ini juga mandi minimalis bagi orang Islam. Islam mandi minimalnya ya mandi hari Jumat, minimal sekali, tapi karena mandi yang baik ya 2-3 kali sehari semalam. Tapi minimal saat tidak pernah mandinya ya mandi hari Jumat. Ini bahkan menjadi wajib dalam pengertian ya bagi kita fuqaha, ini namanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegakkan. Bahasanya wajib atau ya wajib, tapi yang mewajibkan Rasulullah, tidak yang Allah langsung Al-Quran itu fardu. Nah ini tingkatannya wajib, atau mungkin dalam tradisi kaum Sunni, hukum fuqaha Sunni ya disebut namanya sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul ditegakkan sampai pada mencapai tingkat wajib tadi. Ya khususnya adalah kalau bagi yang sudah biasa mandi, maka khusus mandi awal Jumat diniati nawaitul ghusla liyaumil hormatan liyaumil Jumat, untuk hormat hari Jumat. Itu tadi sunnah muakkadah ya, sunnah muakkadah. Tapi kalau yang tidak pernah mandi, maka mandi hari Jumat sekali, ini ada mandi hari Jumat yang dia hanya sekali, maka ini hukumnya wajib di atas sunnah muakkadah yang tadi gunakan hadis ya. Sehingga bahasa saya yang lain tadi bahwa inilah mandi minimalis, mandi sangat minimalis bagi umat Islam yang dewasa. Kalau terbukti ini, kalau yang tidak terbukti ihtilam, mimpi basah atau hadas besar, sehingga ini maksudnya adalah seperti yang tidak pernah mandi maka wajib inti minimalnya. Yang sudah biasa mandi maka disebut sunnah muakkadah, berarti dengan niat hormat lihurmati yaumil Jumat, lihurmati kesempurnaan atau kemuliaan hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jum'ata falahu indallahi ajru mi'ati syahidin. Man sapa wonge adraka kang nemoni al jum'ata ing Jumatan, maksudnya mengikuti Jumatan. Falahu mongko iku kedue wong mau indallahi ana ing ngersane Allah apa ajru mi'ati syahidin, ganjarane 100 wong mati syahid, ganjarane wong mati syahid 100, pahalanya Jumatan. Sehingga Jumatan ini tidak hanya masalah dosa saja, konsekuennya harus Allah memang kalau melakukan dapat pahala banyak sekali, tidak melakukan banyak dosa besar sama sekali. Artinya sholat Jumat ini betul-betul kewajiban bagi setiap orang Islam yang kalaf. Dan hikmahnya tadi di mana ada di dalam mendengarkan khutbah dan hadir kepada Allah, meninggalkan semua yang urusan dunia, meninggalkan urusan dunia. Jadi hari besar umat Islam dalam hal spiritual, kita menyebut namanya spiritual planner, hari
kemandirian spiritual. Seperti di pesantren kita ini hari Jumat, mulai dari malam Jumat, maghrib Jumat sampai Jumat menjelang maghrib, ini adalah hari spiritual planner. Seperti ini Allah mengutamakan hari Jumat, sehingga kita kegiatan full di hari Jumat itu mulai yasin tahlil ba'dal Jumat, ba'dal maghrib, kemudian baca baca kahfi setelah sholat isya, kemudian nanti terus tahajud, terus ba'da subuh itu adalah khataman tahtimul Quran. Nanti waktu sekolah, kemudian baca Al-Quran, kemudian Jumatan, kemudian ba'da asarnya kita mujahadah mingguan. Nah, ini karena memang hari Jumat adalah spiritual planner, hari kemandirian spiritual, pengasahan spiritual. Termasuk ini pahalanya besar ya Jumatan. Jumatan itu pahalanya adalah seperti pahalanya 100 orang yang mati syahid. Bukan orang yang berjuang aja tapi sudah mati syahid pahalanya, dan belum tentu orang yang perang atau berjuang matinya syahid. Nah, ini dapat pahalanya orang mati syahid 100 kalau kita mau Jumatan. Tapi kalau tidak mau Jumatan sampai 3 kali berturut-turut, maka dia akan dicap sebagai orang munafik. Kalau tidak Jumatan tanpa alasan yang jelas, atau maka dia harus bayar. Sekali tidak Jumatan itu sedekah dengan nilai 1 dinar emas, uang dinar, berapa sekitar 100 sekitar berapa itu? 1 juta. Sekarang kan emas berapa itu? Ya sekitar 1 juta, atau kalau tidak ada ya setengah juta, 500.000 gantinya bayar kalau males Jumatan ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa menerima bimbingan Rasulullah ini dan melaksanakan kegiatan Jumatan dengan sebaik-baiknya, menghormati hari Jumat dan betul-betul melaksanakan Jumat dengan memperhatikan isi dan kandungan khutbahnya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan meringankan segala urusan kita, sehingga kita bisa istiqomah di dalam jalannya Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.